Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Faqih dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar wahai Syekh, tapi apakah kau berani debat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap Paduka," jawab Syekh Faqih. Maka dipanggillah Abu Nawas dan singkat cerita sampailah ia di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Faqih tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya semakin bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Faqih, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan dari Baginda Raja dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. "Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Saya akan menegur Paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rokaat yang terlupa," jawab Syekh Faqih. "Sekarang giliranmu untuk menjawab Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rokaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin ingin mengetahui jawaban saya? Dan apakah Paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin Abu Nawas, dan kenapa pula saya harus marah?" timbal Baginda Raja. "Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya butuh sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk mempraktekkan jawaban saya Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan Paduka," kata Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Begini Paduka, saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa tidak pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat Paduka menemui tamu seorang raja, apakah Paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Menghadap sesama manusia saja, Paduka tidak pernah lupa apa dan bagaimana yang akan Paduka lakukan. Tapi kepada Tuhan yang menciptakan Paduka, kenapa Paduka sampai lupa jumlah rokaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan?"
sedangkan Paduka masih gagah dan perkasa, dan usia Paduka juga belum tua dan pikun. Dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam. Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara santun, ujar Baginda Raja. Wahai Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atas pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukum kamu, karena kau tidak bisa menjawabnya, balas Baginda Raja. Nah, itulah perumpamaan atas jawaban saya, Paduka. Tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat, timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Fakih. Tentu saja itu berdosa, Paduka, dan akan masuk neraka, jawab Syekh Fakih. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya adalah, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Fakih. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya, Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat gertakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian barusan akan berulang. Tidak jadi Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Fakih pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Fakih berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran. Sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan? Tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu jawabannya, Paduka, balas Abu Nawas. Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu? Tanya Baginda Raja kembali. Saya bersiap-siap untuk memukul kepala saya sendiri, Paduka, karena saya tidak tahu berapa kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, ternyata aku tertipu dengan gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. Kamu sedang apa Abu Nawas? Tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya, jawab Abu Nawas sekenanya. Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya? Kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, menjual tangga itu bisa di mana saja, dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu, tutur Abu Nawas. Tidak, aku tidak butuh, balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak,
dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Coba panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Akhirnya siasatku berhasil juga," pikir Abu Nawas. "Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kemarilah. Sudah lama kita tidak bertemu," sambut Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut," tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. "Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan," kata Abu Nawas berlagak cemas. "Memangnya apa yang dikatakan burung itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur, dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang," balas Baginda Raja. "Itu kan yang Baginda tahu. Karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat," ujar Abu Nawas. "Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya," ucap Baginda Raja. "Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana menanti kehadiran Paduka," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat
dan kamu harus menerima hukuman." Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung itu. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan supaya tiap-tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin, untuk makan saja susah," kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan," jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun, sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik?" tanya pemimpin kampung. "Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan, dan kalian tak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali. Pasir yang ada di tengah sungai mereka gali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal, bahkan ukurannya justru menjadi semakin melebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi," kata para warga mengeluh. "Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan?" tanya mereka. "Soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Hai Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya?" kata para warga emosi. "Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang kalian untuk membangun jembatan," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka pun menjadi heran.
Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. "Tapi dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya," tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu sebulan. "Kalian ingatkan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya," terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Kisah selanjutnya. Kala itu, negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang, sehingga hawa dingin terasa menusuk tulang. Akibatnya, suasana pada malam hari jalanan menjadi sepi tanpa ada aktivitas sama sekali. Sementara Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan sampai lengah. Sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi, bisa dimanfaatkan oleh pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama pada malam hari." Sang Panglima menjawab, "Siap Paduka Yang Mulia. Saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan, saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari aksi perampokan." Mendengar itu, Baginda Raja pun merasa lega. "Bagus, keamanan rakyatku harus diutamakan," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka Yang Mulia, tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang Panglima. "Baiklah, kamu minta saja sama bendahara kerajaan supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya saat malam hari, terbesit ide konyol pada diri Baginda Raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tantangan apakah itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana, kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya Abu Nawas, kamu tidak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar rumah saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas Baginda Raja. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tidak kedinginan. Saat menjalankan tantangannya, Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang tanpa tidur sedikit pun. Sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa, sampai darah dalam nadinya terasa membeku.
Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu berarti tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya hati Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran Abu Nawas bisa bertahan dan berhasil menjalankan tantangannya. "Hebat kau Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal mengerikan yang menimpa dirinya. "Saya hampir mati kedinginan Paduka," jelas Abu Nawas. "Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja saya melihatnya Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di bawah kaki gunung," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja tertawa. "Berarti kamu gagal Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu," ujar Baginda Raja. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya terdiam menahan emosi. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan perlakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya," kata Abu Nawas. "Benarkah itu? Masakan apa yang akan kau hidangkan?" tanya Baginda Raja. "Sop bebek buatan saya Paduka," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan. Mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda untuk memasak. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang," titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. "Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak," ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. "Mana makanannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Belum matang Paduka, tunggulah beberapa saat," jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun sampai waktu menjelang sore, masakan tersebut masih belum juga matang. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. "Kenapa lama sekali Abu Nawas? Aku sudah tidak kuat menahan laparku," ucap Baginda Raja. "Sabar Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang," balas Abu Nawas. "Kamu dari tadi bilang seperti itu, tapi sampai sekarang belum juga matang," ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan rasa lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat. Betapa terkejutnya Baginda Raja.
Ia melihat panci sop bebek di kantung yang jaraknya 1 meter di atas tungku api. "Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya?" bentak Baginda Raja. "Memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar?" jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Mana mungkin sop bebeknya bisa matang? Tungku apinya saja jauh dari panci," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka lupa? Dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung, saya dinyatakan gagal. Karena menurut Paduka, saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api yang hanya berjarak 1 meter. Makanya saya memasak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya, suatu saat pasti sop bebeknya akan matang," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. "Cara kamu membalasnya memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahannya, Baginda Raja memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tamu asing datang ke istana menghadap Baginda Raja. Dia mengaku sebagai saudagar kaya yang berasal dari negeri seberang. Padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu. Lalu kepada Baginda Raja, si penipu menawarkan permata-permata yang indah. "Maaf, aku tidak tertarik karena aku sudah punya banyak permata," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, permata yang akan saya tawarkan mempunyai karya seni yang tinggi. Kerajaan-kerajaan lain juga pada membelinya. Masa Paduka tidak berkenan?" ujar si penipu. Penasaran dengan ucapan si penipu, Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya permata apa yang akan kau tawarkan?" Si penipu lalu menggambarkan permata-permatanya dengan sangat terperinci, yang bahkan tanpa melihatnya pun Baginda Raja merasa takjub dibuatnya. "Baiklah, aku beli permata-permatamu. Apa kau membawanya?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka, karena ini adalah bukan sembarang permata, saya tidak berani membawanya sembarangan. Tapi karena Paduka sudah berniat membelinya, besok saya akan bawa permatanya ke sini," tutur si penipu. Ia lalu meminta kepada Baginda Raja supaya dibayar di muka sebagai tanda jadi, dengan alasan agar permatanya tidak ditawar oleh kerajaan lain. Entah kenapa, Baginda Raja dengan mudahnya percaya kepada si penipu. Kemudian Baginda Raja menyuruh bendahara kerajaan memberikan uang sejumlah 50.000 dinar kepada si penipu. "Oh iya Paduka yang mulia, selain jualan permata, saya juga menjual obat ajaib. Barangkali Paduka berminat," kata si penipu. "Obat apa dan apa manfaatnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Obat tersebut saya dapatkan dari India Paduka. Adapun manfaatnya bisa membuat perkasa. Tenaga Paduka akan terasa kembali muda. Bayangkan saja Paduka, orang yang usianya sudah 60 tahun bila minum obat tersebut akan memperoleh kejantanannya seperti pemuda berusia 20 tahun, tutur si penipu. Untuk kedua kalinya Baginda Raja termakan rayuannya. Ia membeli obat tersebut dengan harga yang mahal. Si penipu lalu pamit pulang dan berjanji akan membawakan permata serta obat ajaib yang telah ia janjikan. Namun setelah seminggu berlalu, si penipu tak kunjung datang. Bahkan sampai berganti bulan masih tak terdengar kabar dari si penipu. Baginda Raja pun merasa geram dibuatnya. "Kurang ajar, aku telah tertipu," kata Baginda Raja penuh emosi. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas duduk dengan para menteri di istana, Baginda Raja mendengar obrolan mereka menyebut nama si penipu. "Apa kalian kenal dengan orang itu?" tanya Baginda Raja.
Iya Paduka, kami mengenalnya. Dia adalah penipu yang sangat licik, jawab mereka. Aku juga telah ditipunya. Kalau kalian bisa menangkapnya, aku akan beri hadiah uang lebih banyak dari yang aku berikan kepada si penipu. Dan akan aku perintahkan untuk memenggal kepalanya dan menggantungnya di pintu gerbang. Sebagai pelajaran agar tidak ada lagi penipu asing masuk ke kota Baghdad, kata Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Paduka yang mulia, cerita Paduka dengan penipu itu sangat mirip dengan cerita dongeng antara ayam jantan dan wanita tua, celetuk Abu Nawas. Coba kau ceritakan, aku ingin mendengarnya, pinta Baginda Raja. Ceritanya begini Paduka, ada kucing liar menerkam ayam jantan milik wanita tua. Ia kemudian berlari mengejar kucing tersebut. Tolong, kucing itu mencuri 1 kintal ayam jantanku, teriak wanita tua. Mendengar teriakannya, si kucing pun berhenti. Lalu dengan kesal ia berkata kepada wanita tua, "Kenapa kau berbohong? Ayam jantan ini tidak seberat yang kau katakan." Secara kebetulan muncullah seekor rubah. Ia kemudian berkata kepada si kucing, "Letakkan ayam itu ke tanah agar aku bisa mengatakan beratnya." Setelah si kucing meletakkan ayamnya, si rubah langsung merebutnya dan membawanya kabur. Sambil berlari, si rubah berteriak, "Katakan pada wanita tua itu bahwa ayam jantannya beratnya lebih dari 1 kintal." Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Dari cerita yang disampaikan Abu Nawas, Baginda Raja mengambil hikmah agar lebih baik mengikhlaskannya daripada harus kehilangan uang lebih besar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan tetangga Abu Nawas yang bernama Hasan telah bertahun-tahun menabung untuk membeli seekor sapi. Hingga pada akhirnya uang yang dikumpulkan sudah bertambah banyak. Kemudian uang tersebut langsung ia gunakan untuk membeli sapi. Tapi nasib sial menimpanya. Baru 1 malam di dalam kandang, sapinya sudah hilang dicuri maling. Hasan pun menjadi sedih dan kecewa. Ketika ia melaporkannya kepada Tuan Hakim tak bisa berbuat apa-apa karena tak ada jejak atau petunjuk apapun untuk bisa mengungkap siapa pencurinya. Kabar tentang hilangnya sapi milik Hasan dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk. Kemudian salah satu kawan Hasan menyarankan supaya meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan kembali sapinya. Maka pergilah Hasan ke rumah Abu Nawas. "Tolonglah saya Abu Nawas, sapi itu hanya milikku satu-satunya yang berharga," kata Hasan sambil menangis. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus berpikir bagaimana caranya menolong Hasan. "Baiklah Hasan, mari ikut aku," ajak Abu Nawas. Lalu mereka pergi menuju pasar terdekat. Di sana mereka melihat seorang penjual daging yang sedang menjual daging sapi. Abu Nawas segera mendekatinya dan bertanya dengan serius, "Hei kawan, apakah kamu melihat sapi milik Hasan?" Mendapat pertanyaan tersebut, penjual daging itu menjadi bingung. Ia pun kemudian menjawab, "Tidak, aku tidak melihat sapi milik siapapun. Aku hanya menjual daging yang dibawa oleh para peternak." Lalu Abu Nawas berpura-pura memeriksa daging yang dijual. "Wahai Hasan, mungkinkah sapimu berubah menjadi daging ini?" tanya Abu Nawas kepada Hasan. Hasan pun terkejut dan mulai panik. "Apa maksudmu Abu Nawas? Sapiku tidak mungkin berubah menjadi daging," jawab Hasan. "Tenang Hasan, jangan tegang begitu," balas Abu Nawas. Kehadiran Abu Nawas dan Hasan ini menarik perhatian orang-orang di pasar, apalagi ketika mereka tahu bahwa Abu Nawas sedang melakukan penyelidikan.
Setelah berhasil menjadi pusat perhatian, Abu Nawas berkata di hadapan orang-orang, "Ketahuilah, bagi siapapun pencurinya, kalau dalam 1 hari tidak dikembalikan, jangan salahkan saya bila aku akan melakukan tindakan seperti yang dulu ayahku lakukan saat kehilangan keledainya," ancam Abu Nawas. Ancaman Abu Nawas ini pun tersebar dan menjadi perbincangan orang-orang. Kalau Abu Nawas sampai berkata demikian, berarti dia tidak main-main, kata salah seorang warga yang sedang duduk di sebuah warung bersama kawan-kawannya. Iya, betul. Ayahnya kan dulu seorang hakim yang tegas. Ketika masih menjabat, dia tak segan-segan melakukan segala cara untuk mengungkap kasus pencurian. Bahkan dia pernah sampai melibatkan ratusan prajurit istana agar pencurinya tertangkap. Dan yang aku dengar, para prajurit tersebut bukan prajurit biasa. Mereka terlatih untuk menyiksa dan menginterogasi, sahut lainnya. Kalau begitu, berarti Abu Nawas akan melakukan cara ini. Dia kan dekat dengan Baginda Raja. Mudah saja bagi dia untuk meminta bantuannya. Apalagi yang jadi korban adalah orang miskin seperti Hasan. Abu Nawas paling benci dan murka kalau orang miskin yang menjadi korban, timpal warga yang lain. Rupanya, percakapan mereka ini terdengar oleh si pencuri yang kebetulan ada di warung tersebut. Ia pun seketika menjadi panik dan ketakutan. Kemudian ia pulang ke rumah untuk mengambil sapi dan mengembalikannya kepada Hasan. "Hei kawan, ini sapimu aku kembalikan. Tapi tolong jangan beritahu Abu Nawas kalau aku pencurinya, dan bilang padanya agar membatalkan niatnya, karena sapimu kan telah kembali," kata si pencuri. Pada keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas mendatangi warung tempat biasa ia berkumpul bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar katanya sapi milik Hasan sudah kembali. Apa benar?" tanya salah satu kawannya. "Iya, benar, alhamdulillah," jawab Abu Nawas. "Sepertinya si pencuri takut dengan ancamanmu, Abu Nawas. Tapi aku penasaran, sebenarnya apa yang dilakukan ayahmu saat kehilangan keledainya?" tanya kawannya kembali. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ayahku membeli lagi keledai yang baru." Spontan, kawan-kawannya itu tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya diceritakan Baginda Raja menunjuk gubernur baru untuk ditugaskan di kota Baghdad. Orangnya memang adil dan bersih dari perbuatan korupsi, tapi sayangnya dia punya sifat pemarah. Apabila dia melakukan sesuatu dan tidak berhasil, maka anak buahnya yang akan jadi sasaran amukan amarahnya. Bahkan kepada masyarakat biasa pun dia suka memarahinya tanpa tahu apa kesalahannya. Pernah suatu kali sang gubernur jalan-jalan ke pasar untuk menyidak para penjual yang tidak jujur. Tanpa sengaja saat ia sedang berjalan di tengah pasar, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Sang gubernur langsung menyalahkan orang-orang di sekitar. Ia memarahinya dan membentak-bentaknya. Watak pemarahnya inilah yang membuat orang-orang ingin membalas perlakuan sang gubernur. Mereka lalu mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita sangat keterlaluan. Dia seenaknya saja memarahi orang. Padahal dia sendiri yang salah karena tidak hati-hati. Kalau sampai hal ini terulang, kami tak segan-segan untuk menghajarnya," kata mereka. "Kalian jangan gegabah. Dia itu gubernur kepercayaan raja. Nanti kalian bisa dihukum," tutur Abu Nawas. "Tapi kami tidak terima bila dibentak-bentak di depan halayak ramai. Kami juga punya harga diri, Abu Nawas," ujar mereka. "Tapi bukankah dia gubernur yang bersih dan adil?" tanya Abu Nawas. "Iya, betul. Dia memang gubernur yang bersih dan amanah. Tapi watak pemarahnya itu yang bikin kami kesal," jawab mereka.
Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Aku akan bicarakan dengan gubernur, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang gubernur yang juga suka berburu mengajak beberapa anak buahnya pergi ke hutan. Tentu saja mereka menolak ajakan tersebut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan tidak enak badan dan berbagai macam alasan lainnya. Karena tidak ada yang mau menemani, membuat sang gubernur menjadi emosi. Saat ia hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas untuk menyampaikan keluhan warganya. "Wahai Abu Nawas, kebetulan sekali kamu datang. Anak buahku pengecut semua," kata sang gubernur. "Memangnya kenapa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Masa diajak berburu ke hutan tapi gak ada yang berani? Untung saja kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu, Abu Nawas. Bukankah kamu juga sering diajak raja berburu? Ayo kita berangkat sekarang, Abu Nawas," ajak sang gubernur. Terpaksa Abu Nawas menurutinya. Maka pergilah mereka berdua ke hutan belantara yang banyak terdapat hewan buruan. Sesampainya di sana, sang gubernur melihat ada burung sedang bertengger di atas dahan. Ia pun langsung membidik dan memanahnya. Sayang, anak panah meleset dari sasaran. Sang gubernur menjadi emosi dan menyalahkan Abu Nawas. "Sialan kamu, Abu Nawas. Gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahnya jadi meleset," bentak sang gubernur. "Tapi Tuan, saya berada di belakang Anda, jauh dari tangan Anda," jawab Abu Nawas. Tidak lama berselang, seekor rusa melintas di hadapan mereka. Kemudian sang gubernur berusaha memanahnya, tetapi sekali lagi gagal. Dia marah dan kembali menyalahkan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah karena kau mengganggu pikiranku," bentak sang gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Maafkan saya, tapi kan saya berada di belakang Tuan, dan Tuan sama sekali tidak melihat saya. Masa bisa sampai mengganggu pikiran Tuan?" balas Abu Nawas. Sang gubernur semakin kesal dengan jawaban Abu Nawas. "Cukup, diam kau Abu Nawas, jangan coba menyangkal. Aku tahu kau selalu berada di belakangku, tapi untuk menyulitkanku," hardik sang gubernur. Dengan bijaksana, Abu Nawas berkata, "Saya sengaja selalu berada di belakang Tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan Tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi Tuan dari orang-orang yang ingin membunuh Tuan, karena watak Tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab." Mendengar jawaban cerdik Abu Nawas, sang gubernur pun tersenyum. Dalam hati, sang gubernur mengakui ia mudah menyalahkan dan memarahi orang. Tapi semua itu hanya pelampiasan kekesalan semata, bukan marah yang sebenarnya. "Lalu siapa yang harus aku salahkan?" tanya sang gubernur. "Oh, itu gampang Tuan. Nanti kalau kita pulang, Tuan lihatlah ke cermin. Itu adalah sasaran yang tepat untuk Tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sepuas hati," celetuk Abu Nawas. Seketika sang gubernur langsung tertawa. Sejak saat itu, sang gubernur meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya. Kisah selanjutnya bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya. Apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas, tapi yang ada malah Baginda sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sandal. Melihat hal itu,
terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana? Dilarang memakai sandal," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu," ujar Abu Nawas. "Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus saya hukum," tukas Baginda Raja. "Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sandal dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman?" protes Abu Nawas. "Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan, dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati," timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, sontak membuat Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. "Ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan," pikir Abu Nawas. "Baiklah Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya," tutur Abu Nawas. 100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi istri dan anak-anak saya berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya," balas Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu saya kabulkan," ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja perintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. "Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya minta uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan. Dan anak ayam yang kau pegang itu silahkan dibunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu," terang Baginda Raja. "Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani sesuai dengan cara anak ayam ini mati Paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali. Silahkan kamu bunuh anak ayam itu," perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. "Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan tentukan sendiri pilihanmu," bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup anus anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. "Hei Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya," ucap Baginda Raja. "Ini saya sedang melakukannya Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka. Saya tiup pantat anak ayam supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati," kata Abu Nawas menjelaskan. Sontak Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Mana mungkin saya meniup pantat kamu," balas Baginda Raja. "Jadi bagaimana Paduka? Apakah hukumannya sudah selesai?" tanya Abu Nawas. "Ya, sudah selesai. Silahkan kamu pulang," jawab Baginda Raja.
Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman, balas Abu Nawas. Baik, akan saya tepati janji saya, ujar Baginda Raja. Baginda Raja kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah uang yang banyak. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, negara yang dipimpin oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami krisis ekonomi. Fenomena ini tentu sangat mengerikan, sebab beberapa sektor industri dan juga infrastruktur harus terkena imbasnya. Sebagai contoh, banyak bangunan dan juga fasilitas umum negara yang rusak, namun tidak kunjung diperbaiki karena tidak adanya biaya. Sebagai seorang pemimpin, Baginda Raja tentu geram melihat kondisi negerinya ini. Bagaimana tidak? Padahal beberapa tahun terakhir ini, kerajaan Baginda Raja telah berhasil memperluas wilayahnya karena telah berhasil menaklukkan negeri seberang. Di saat negara sedang sukses melebarkan kekuasaannya, justru diterjang krisis ekonomi. Dengan demikian, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Baginda Raja mengadakan pertemuan besar-besaran dengan seluruh menteri dan pembantu kerajaan. Adapun salah satu dari pembantu pemerintahan tersebut adalah Abu Nawas. Diketahui bahwa Abu Nawas baru 2 bulan ini ditunjuk sebagai pembantu negara untuk mengurusi pajak. Dengan membawa kertas laporan sesuai dengan divisinya masing-masing, seluruh menteri dan para pembantu kerajaan itu berkumpul di istana kerajaan. Akan tetapi, kertas-kertas laporan yang mereka bawa dari rumah itu ternyata sangat banyak, sehingga sampai berserakan di lantai kerajaan. Tak lama kemudian, Baginda Raja memasuki ruangan untuk memulai rapat. Baginda terlihat sangat marah kepada para menteri yang ikut dalam rapat tersebut. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin banyak infrastruktur di kerajaan ini yang rusak tanpa adanya renovasi? Lalu, kenapa hasil pertanian bisa sangat menurun? Padahal tanah di negara ini sangat subur untuk bercocok tanam. Sebenarnya apa yang kalian lakukan selama ini untuk membantu kerajaan?" Bentak Baginda Raja sangat geram. Semua yang hadir hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya masing-masing. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa selain hanya menyerahkan tumpukan kertas laporan mereka masing-masing. Ternyata hal ini malah membuat Baginda semakin marah. Akhirnya ia pun merobek-robek dan melempar kertas-kertas laporan para menterinya itu. Karena saking marahnya, sampai ada di antara beberapa pembantu kerajaan ada yang disuruh sampai memakan kertas laporannya oleh Baginda Raja. Begitu juga dengan Abu Nawas. Karena dirinya termasuk dalam pembantu kerajaan, akhirnya ia hanya bisa diam tak berkutik. Kali ini dirinya mengakui akan kurangnya kinerja kerja dalam mengurusi pajak negara. Abu Nawas lalu diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu. Ia pun segera berjalan menghadap Baginda Raja dengan membawa sepotong roti. Karena tingkah Abu Nawas itu, semua yang hadir merasa kaget dan heran. Bagaimana bisa di saat kondisi yang sangat mencekam ini, Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah dirimu akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" Bentak Baginda Raja. "Bukan begitu, Paduka yang mulia. Laporan pekerjaan hamba semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas dengan santai. "Apa maksudmu? Di saat seperti ini, apakah engkau menganggapnya sebagai bahan lelucon? Atau engkau hanya mencoba berpura-pura gila lagi di hadapanku agar kamu bisa lolos dari jeratan hukum?" Bentak Baginda semakin geram. Abu Nawas menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat memakan kertas-kertas laporan itu.
yang nantinya baginda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi hamba memindahkan semua laporan itu pada sepotong roti ini. Abu Nawas tampaknya ingin mengingatkan rajanya untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Baginda raja pun akhirnya tersadar jika dirinya harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan negara. Dengan begitu, akhirnya semua menteri dan pembantu diminta untuk pergi meninggalkan kerajaan. Pertemuan akan dilanjutkan pada keesokan harinya dengan kepala dingin dan tanpa tekanan, sehingga semua masalah kerajaan dapat diselesaikan lebih mudah sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.